Kita akan akses web browser. Saya akan hantarkan dulu materi awal kita, bagaimana cara kita melakukan riset kata kunci. Karena riset kata kunci adalah istilahnya ruh atau elemen paling krusial pada penyetingan iklan kita. Tanpa riset kata kunci yang baik dan benar serta tepat, maka iklan kita bisa dipastikan nanti dia ya tidak memiliki daya ungkit untuk orang melakukan pembelian karena tidak berdasarkan riset gitu ya. Saya persilakan teman-teman mengakses aplikasi Dimia, boleh menggunakan akun masing-masing atau akun yang sudah dibagikan kemarin. Teman-teman login saja. Dan kita tidak harus bergantung pada satu aplikasi. Makanya saya akan menyiapkan 3 aplikasi sekaligus sebagai alternatif. Ketika satu aplikasi tidak bisa, kita pakai alternatif aplikasi yang lain. Saya sudah mengakses aplikasi Dimia. Posisi saya sudah login ke dalamnya. Saya akan tunjukkan cara melakukan riset kata kunci menggunakan aplikasi ini. Klik Tools, teman-teman lakukan hal yang sama. Saya copy paste dulu di alamatnya. Saya kasih waktu teman-teman login ya. Dimia.id. Setelah login langsung akses tools, kemudian kita pilih SEO tools. Di sana ada satu menu namanya keyword overview. Kita klik saja keyword overview. Oke. Setelah mengklik keyword overview, teman-teman kan kemarin banyak yang bertanya, Kak, ini landing page-nya bisnisnya harus sungguhan, harus beneran. Boleh gak dalam planning? Boleh gak bisnis orang yang saya kelola? Boleh gak bisnis keluarga? Tuh boleh. Ya, berpikir sederhana, teman-teman harus punya kandidat bisnis yang pengen teman-teman pasarkan. Misalnya teman-teman pengen menjual misalnya baju batik, maka teman-teman harus melakukan riset dulu. Ketika teman-teman ingin memasarkan baju batik, nanti kita harus menggunakan keyword-keyword apa nih? Di mana keyword ini menjadi senjata ampuh untuk mendapatkan kandidat orang yang akan mengklik iklan kita. Karena yang namanya iklan di mesin pencari, ini kan saya bikin buka tabulasi baru nih google.com gitu ya. Kita bisa mendapatkan klik berdasarkan kata kunci yang dicari orang. Misalnya kita menjual baju batik, kita harus bisa memprediksi orang yang akan menemukan produk kita, jasa kita, atau layanan kita, mereka akan menggunakan kata kunci apa. Ketimbang kita alih profesi sebagai peramal dadakan, kita harus gunakan aplikasi riset gitu ya. Jadi nggak salah tebak atau nggak main teka-teki yang misterius. Jadi harus bisa kita riset nih gitu ya. Orang nyari baju batik kira-kira keywordnya apa ya? Ini kan sebenarnya muncul nih di sini keyword-keyword. Tapi kita nih masih gelap. Ini keyword batik wanita berapa banyak yang nyari? Batik pria berapa banyak yang nyari? Besar gak sih orang yang mencari pakai kata kunci itu? Gitu ya. Kita bisa potret pakai Dimia. Makanya pas kita masukin baju batik pada fitur keyword overview di Dimia, dia akan mensugeskan kita kata kunci yang lain, yang relevan, ya, yang memiliki juga keterkaitan dengan kata kunci utama yang sedang kita cari. Oh, kalau misalnya kita cari baju batik, penyerta kata kunci yang lain banyak juga dicari baju batik wanita, baju batik pria, berarti pendekatannya atas nama gender atau jenis kelamin. Atau baju batik couple. Nah, ini juga banyak, apalagi tiap mau kondangan atau mau lebaran, ini bikin nih baju batik couple. Bahkan bukan couple dengan suami istri aja, couplean juga sama anak, istri, anak gitu ya. Kemudian mertua, ya, kemudian orang tua dan seterusnya. Itu satu satu kesatuan. Atau modelnya ada juga yang sarimit dan seterusnya, gitu ya. Atau kata kunci yang lain tuh, baju batik anak perempuan, baju batik pria lengan pendek. Nah, kita bisa tuh juga memotret dengan aplikasi Dimia, baju batik nih sebenarnya tren pencariannya emang apakah produk ini dia betul-betul diminati atau tidak? Itu bisa kita lihat trennya. Ternyata baju batik dicari pada bulan Mei tahun lalu 49.500 pencarian. Terus bergerak tiap kurun waktu yang berbeda, kadang naik, kadang turun. Kadang sampai tinggi banget di bulan Oktober. Ini kita bisa memprediksi kenapa baju batik paling tinggi di bulan Oktober. Coba teman-teman telaah.
dan bisa disangkut pautkan dengan kalender kita. Bisa jadi secara nasional di kalender kita ada perayaan Hari Batik Nasional pada waktu tertentu. Misalnya bertepatan dengan bulan Oktober misalnya. Dicek aja, dibuktikan. Benar gak sih? Ternyata ini betul. Pada saat Hari Batik Nasional, orang berlomba-lomba tuh. Kadang-kadang di kantor, di sekolah, ya kan, di instansi pemerintah bahkan tuh didorong. Yuk pakai batik, cintai produk dalam negeri. Nah, berbondong-bondong tuh orang mencari baju batik. Itu kelihatan trennya dari waktu ke waktu, gitu ya. Naik lagi nih kan melandai, turun. Naik lagi menjelang Lebaran tuh, April, gitu ya. April Lebaran, naik lagi dan seterusnya, gitu ya. Terus kata kuncinya baju batik berapa banyak dicari? Ternyata 49.500 rata-rata per bulan. Ada lagi model baju batik dicari 40.500, baju batik wanita 40.500, model baju batik wanita 33.100 dan seterusnya. Ini banyak banget Kak, baju batik volumenya. Kita menentukan keyword yang bagus seperti apa. Teman-teman ingat aja, keyword yang layak dan pantas untuk kita ambil adopsi sebagai kata kunci yang nanti kita masukkan ke dalam pengaturan Google Ads itu harus memenuhi setidaknya 500 volume pencarian rata-rata per bulan. Jadi langsung dilihat aja. Ini keywordnya di atas 500 rata-rata per bulan atau enggak? Ternyata iya, ambil. Ini juga enggak? Iya, ambil. Yang lain juga enggak? Iya, ambil. Tinggal dicomot, ambil yang volumenya di atas 500 pencarian per bulan. Ya, itu silakan teman-teman catat ya. Khawatirnya nanti ditanyakan ya, si asesor ngetes teman-teman. Gitu ya. Karena banyak keyword yang disuggestkan dan nggak semuanya wajib diambil, dilihat ya volumenya pencarian per bulannya berapa. Gitu ya. Nah, itu satu aplikasi Dimia. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang namanya Ahref. Saya copy pastekan alamatnya di kolom chat. Teman-teman tinggal klik aja biar nggak salah ketik. Ya, klik ahref.com keyword generator. Ya, ahref.com keyword generator. Kita bisa melakukan benchmark ataupun bahkan komparasi ya. Kalau tadi di MIA kata kunci tertentu bisa kita lihat trennya ya, kemudian estimasi volume pencariannya, kemudian tingkat kompetisi indeksnya berapa, sengit gak dan seterusnya gitu ya. Ini bisa lihat di Dimia. Bahkan harga per kliknya juga kelihatan di aplikasi Dimia. Cost per klik. Ini harga per klik estimasi ketika nanti kita pilih kata kunci ini gitu ya. Di Ahref kira-kira seperti apa ya tampilannya? Masukin aja kata kunci yang sama misalnya. Baju batik. Pilih aja tentu saja agar relevan kita pilih Indonesia. Kita find keyword. Oke, biarkan dia memverifikasi dan ternyata hasil di Ahref dengan hasil di Dimia itu berbeda. Di Dimia tadi rata-rata keywordnya walaupun long tail keyword dia mungkin hanya 3 kata, 4 kata gitu ya. Tapi kalau di Ahref panjang banget tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kata. Ini bener-bener kalau misalnya istilahnya ada yang namanya long tail keyword. Kata kunci yang dia buntutnya panjang banget gitu ya. Ekornya panjang banget ya. Lebih dari bukan hanya 1 kata, bahkan ini 8 kata gitu ya. Nah, ini bisa juga diambil. Ternyata banyak loh. Dan ini datanya bisa dipertanggungjawabkan. Karena Ahref adalah situs rujukan juga untuk melakukan riset kata kunci. Ketika teman-teman menggunakan aplikasi ini juga, ini punya reputasi yang baik. Gitu ya. Pilih aja yang volumenya di atas 500 per bulan. Ini aja dia update dalam sehari di atas 10.000. Berarti kan update dalam 1 bulan sudah bisa dikali lipatkan tuh berapa? Baju batik model baju batik itu juga banyak yang mencari. Model baju batik atasan wanita kantor juga banyak mencari dan seterusnya. Jadi gunakan aplikasi ini untuk memotret gitu ya. Gunakan aplikasi ini memotret apakah produk yang teman-teman itu nanti banyak yang mencari atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kata kunci yang mau kita pakai apa saja gitu ya. Nanti dipotretnya di sana gitu ya. Kemudian
Setelah Ahref sudah bisa, teman-teman buka aplikasi ketiga. Dan nanti beda lagi aplikasi ketiga ini. Punya kelebihan dan juga nanti saling melengkapi ya dengan aplikasi yang lain. Nama aplikasinya Semrush. Teman-teman silakan kita semua ya para sahabat yang berbahagia bisa mengklik langsung link yang saya bagikan di kolom chat agar tidak salah klik. Tapi jangan lupa ya, link yang di kolom chat tuh selalu pindahin pada saat teman-teman mau menggunakan ulang biar tidak salah mengklik ya karena dia menunya banyak banget tuh ya, menunya banyak banget fiturnya. Takutnya salah pilih gitu ya. Oke, saya akan langsung contohkan menggunakan keyword baju batik. Baju batik. Negaranya pilih Indonesia lalu search, cari. Kita riset juga. Nah, di aplikasi Semrush dia sudah lebih lengkap lagi. Bahkan kita langsung tahu tuh ya, keyword ini secara kesulitan ataupun kemudahan untuk kita implementasi berjibaku dalam kompetisi itu seperti apa? Dia bilang keyword difficulty-nya 35%. Ini berarti masih relatif mudah untuk kita taklukkan. Artinya kalau kita pengen optimasi pakai kata kunci baju batik, ini nggak terlalu sengit pertarungannya. Jadi skornya tuh 0 sampai 100. Semakin rendah skor keyword difficulty, berarti semakin mudah tingkat kompetisi yang ada di sana. Semakin tinggi skor keyword difficulty, misalnya sampai 99%, 100%, tuh bisa jadi kita harus berdarah-darah. Bisa jadi harga yang kita pengen tawarkan pada proses lelang atau bidding kata kunci, nanti itu ada istilah itu dan ada implementasinya juga di Google Ads, itu harus benar-benar anggarannya harus kompetitif. Kalau kita main hanya berani anggaran batas bawah, itu bisa jadi iklan kita penempatannya sih muncul tapi tidak strategis. Beda halnya kalau kita berani bayar mahal atau biddingnya kita lebih tinggi ya, posisi kita lebih strategis gitu ya. Ketahuan nih global volume pencariannya sampai 48.600 gitu ya. Paling banyak dicari dari Indonesia tentu saja dan negara tetangga kita yang serumpun misalnya Malaysia, Singapura gitu ya. Atau ada juga dari wilayah-wilayah negara lain yang diprediksi ini adalah saudara kita yang sedang berjuang di negeri seberang gitu ya. Ada TKW, ada TKI, ada diplomat dan seterusnya mencari kata kunci baju batik. Makanya ada juga dari negara-negara lain gitu ya. Dan ini bisa kelihatan trennya tuh ya. Tapi lebih representatif tren yang dilihat dari dunia gitu ya. Jadi teman-teman silakan aja pakai yang mana. Nah, mana ininya hasil risetnya ada di bawah. Model baju batik dicari sekian ribu, ya kan? Kompetisi ininya tadi indeksnya berapa gitu ya, difficulty-nya ya, kompetisi difficulty-nya berapa persen tuh kelihatan semua gitu ya. Ambil yang di atas 500 volume pencarian dalam 1 bulan. Jadi tinggal ambil aja. Ambil dari Dimia beberapa, ambil dari Ahref beberapa, ambil dari Semrush beberapa. Memang berapa banyak Kak yang akan nanti kita setting kata kuncinya? Itu nanti disarankan minimal 10 kata kunci. Dari 10 kata kunci yang teman-teman masukin, ambil misalnya dari Dimia 4, dari Ahref 3, dari Semrush 3 misalnya. 10. Lebih banyak lebih bagus, tapi harus berdasarkan riset kata kunci gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Sudah 3 saya kasih tools.